Jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Begitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir September kayaknya seru gitu karena tengah tahun, terus udah gitu masih waktunya masih banyak untuk persiapan. Iya gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya, it's more you to just do something that big. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih, jasnya. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Dan akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah gitu. Dan sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya tapi maksudnya kayak maunya sederhana. Tapi jadinya megah ya. Awal tuh juga intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup tambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh, cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's it, but I had fun. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundur. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Habis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Oh iya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi, kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin, kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak open ya, suami istri. Suamiku hobi masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacaran enggak udah suami ya sekarang kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang tuh kayak masih jauh. Ya, dan aku masih kayak kaget. Lu namanya istri gua, istri aku gua. Itu masih kayak. Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorpsi, soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk, jadi but again it's so us, you know, I mean kita tuh kayaknya orang itu we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka tuh with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. Iya. Jadi ya masih pengen menikmati kapan
mau punya momongan dipakai itu. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Ke depan tuh rumahnya mau di mana gitu. Tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum banyak banget barang lo. Bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus apa kayak ya udah deh nih nanti punya kamu deh di sini, terus tuh taruh banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anak ya gitu ya. Ada pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu ya masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Main di luar negeri mana ya? I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus. Kayaknya itu bantuan dari support dari fans, netizen juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak kira memang benar-benar banyak yang support kita. Dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan, pasti, and I don't know, dia kan memang terkenal di Malaysia juga ya, di internasional juga, yes. So it's her to be honest, like oh my god, no one is married, you know. Apa yang namanya? Okay, I know it's something yang aku tahu, yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari pasti perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya berapa, 2, 3, udah SMP, SMA, tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun, jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang sekian lama ini gitu, kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu, tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba gitu. Jujur aku nggak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, teman-teman media yang apa ya, udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang ada yang ke sekolah, ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Siapa itu? Kamu? Timnya ada tim. Oh, wow, guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku. Itu kreatif ya kalian ya.
Itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukannya nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan besar sebenarnya. Bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, vendor itu ada sekitar lebih kok 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. Aku sih happy aja lagi. Iya. Harus happy ya.